Sudah lebih dari 12 jam pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api di lokasi kebakaran pabrik sandal karet di Medan, Sumatera Utara. Pihak pabrik menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Takut dibawa ke rumah sakit jiwa, remaja 17 tahun warga Wonolopo Mijen, Semarang, Jawa Tengah masuk ke dalam sumur sedalam 16 meter. Evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran selama 7 jam terhadap remaja ini pun berlangsung dramatis. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolresta dan Kajari Sleman terkait kasus bela istri dari penjamret hingga sang suami Hogi Minaya jadi tersangka. Rapat untuk mendengar duduk perkara Hogi yang sempat dijadikan tahanan kota atas kasus yang menjeratnya. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi pilihan dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara dari Banten, pembongkaran lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru Kecamatan Labuan Pandeglang, Banten diwarnai adu mulut antara pedagang dan petugas. Para pedagang menolak untuk relokasi yang dinilai tidak sesuai dengan informasi. Petugas dan pedagang terlibat adu mulut saat pembongkaran 40 lapak pedagang di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pedagang memprotes pembongkaran lapak yang tidak sesuai dengan surat pemberitahuan kepada para pedagang. Pedagang mempertanyakan kejelasan relokasi serta waktu pemberitahuan. Beberapa pedagang mengaku jika hanya menerima surat pemberitahuan penataan, bukan pembongkaran. Sementara pihak penyewa lahan menyebut pembongkaran dilakukan karena lapak melanggar aturan. Nah saudara, kami akan mengajak Anda menuju ke istana untuk menyaksikan bersama pelantikan Dewan Energi Nasional. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Kita baru saja menyaksikan pelantikan keanggotaan Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh ketuanya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Ketua, Wakil Presiden, dan juga Ketua Harian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada sejumlah anggota unsur pemangku kepentingan yang dilantik juga dari berbagai unsur strategis, diantaranya dari unsur akademisi, kemudian juga dari unsur teknologi, lingkungan hidup, dan juga unsur konsumen dan unsur pemerintah. Tetaplah bersama kami, Saudara Indonesia Update akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Hogi Minanya yang dijadikan tersangka kecelakaan lalu lintas saat berupaya mengejar pelaku jambret di Sleman, Yogyakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain Hogi yang didampingi istrinya serta penasehat hukum, Komisi 3 juga mengundang Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Rapat ini untuk mendengar duduk perkara Hogi yang sempat dijadikan tahanan kota atas kasus yang menjeratnya. Sebelumnya Hogi berstatus tersangka kecelakaan lalu lintas yang membuat pelaku jambret tas istrinya meninggal saat dikejar. Yang kami hormati, Saudara Teguh Sri Raharjo,
Penetapan tersangka kasus tewasnya 2 jambret di Sleman, Yogyakarta masih disorot. Kapolresta Sleman sebut penetapan tersangka Hogi Minaya yang membela istrinya dari penjambret atas sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah CCTV. Tersangka terbukti menabrak sepeda motor yang dikendarai 2 penjambret. Penyelidikan pun dilakukan selama 5 bulan sebelum Hogi ditetapkan jadi tersangka September 2025. Persepsi dari orang, ya itu silahkan menyampaikan seperti apa. Tapi faktanya kita, penyidik-penyidik kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk rekaman CCTV pada saat bersenggolan dan pada saat menabrak dari belakang. Usai ramai beredar di media sosial, upaya mediasi digelar oleh Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta dengan menghadirkan tersangka Hogi dan keluarga penjambret. Kedua pihak sepakat untuk menempuh restoratif justice. Namun, soal syarat damai akan dibahas di mediasi kedua. Makanya ini tadi semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Usai menjalani restoratif justice, gelang pelacak yang terpasang di kaki Hogi akhirnya dilepas karena kejaksaan sudah mencabut status tahanan kota terhadap Hogi. Semoga ini segera selesai ya Mas. Yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Termasuk sudah dilepasnya GPS itu ya Mbak? Sudah, alhamdulillah sudah dilepas GPS-nya, alhamdulillah sudah lega. Usai jadi polemik, Komisi 3 DPR memanggil Kapolresta dan Kajari Sleman serta Hogi Minaya, suami yang jadi tersangka usai bela istrinya dari penjambret. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan kan udah P21 ya Pak ya. Siap. Apa pertimbangan dari Kejaksaan ketika melihat kasus ini kemudian P21 kan kasus ini Pak? Jadi kan kami memang melihat berkas perkara. Di sini ada jaksa yang meneliti berkas. Dalam hal ini meneliti kelengkapan berkasnya, baik itu syarat formil maupun syarat material. Di situ syarat formil memang dalam hal ini seperti yang ditentukan oleh KUHAP terpenuhi syarat formil. Syarat material pun ada di situ keterangan saksi-saksi, kemudian ada keterangan daripada ahli hukum pidana maupun ahli lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada alat bukti yang lain yaitu yang ditemukan oleh penyidik berupa bukti elektronik yaitu CCTV ya. Pada prinsipnya itulah yang kemarin menjadi dasar daripada penerbitan P21. Selanjutnya setelah kita tahap 2 pada tanggal 21 kemarin dengan mempertimbangkan untuk penuntutan ini biar bisa berjalan sesuai ketentuan, kami dalam hal ini memutuskan untuk melakukan restoratif justice sebagaimana semangat yang ada di dalam KUHAP baru, yaitu rehabilitatif dan restoratif. Makanya kami dalam hal ini kemarin mengambil langkah cepat untuk mempertemukan para pihak, mencari keluarga. Kami berupaya untuk bisa melaksanakan itu. Alhamdulillah kami bisa mempertemukan kedua belah pihak, dan di situ memang ada saling memaafkan ya, sebagai landasan kami untuk melakukan restoratif justice. Nah, melihat perkembangan yang ada, ya kita dalam hal ini tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan dan kesimpulan di dalam rapat pada siang hari ini. Ya. Artinya kalau misalkan dari proses hukum, ketika kasus ini sudah sampai ke kejaksaan, untuk proses upaya hukum restoratif justice ini masih bisa diupayakan gitu Pak? Pada prinsipnya restoratif justice itu
bisa diupayakan itu selama para pihak sepakat itu. Makanya kemarin itu para pihak ini kan sudah saling meminta maaf, hanya kesepakatannya belum tercapai itu, kesepakatannya belum tercapai. Makanya kami berusaha mengupayakan kesepakatan itu seperti itu ya. Mungkin cukup ya. Ya, matur nuwun. Nggih, sun. Hati-hati, Pak. Kita ke informasi lainnya, saudara. Takut dibawa ke rumah sakit jiwa, remaja 17 tahun warga Wonolopo, Mijen, Semarang, Jawa Tengah masuk ke dalam sumur sedalam 16 meter. Petugas damkar berhasil mengevakuasinya dari sumur setelah 7 jam berada dalam sumur. Aksi nekat remaja masuk ke dalam sumur terjadi saat pihak keluarga memanggil dokter puskesmas setempat untuk membantu mengantar periksa ke rumah sakit jiwa. Keluarga yang berusaha mencari korban terkejut setelah melihat korban dalam sumur di samping rumah. Petugas damkar yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena kondisi korban yang memiliki tubuh besar dan lubang sumur yang sempit. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh petugas damkar Semarang setelah 7 jam berada dalam sumur. Pasca dievakuasi, keluarga akan membawa korban ke rumah sakit untuk diperiksa. Takut itu kalau mau dibawa ke rumah sakit jiwa gitu. Kan dulunya pernah dipaksa tidak pergi ke rumah sakit jiwa. Ya traumanya gitu. Makanya dokter datang langsung dia lari, sudah dibagani sama bapaknya nggak kuat. Kami ngambil cara yang lumayan ekstrim. Sumur itu kami coba isi air, kami berikan pelampung mas mandinya supaya mas mandinya bisa naik. Karena sumur ini diameternya kecil sekali, cuma 80 cm. Jadi menurut saya itu tadi ide yang paling. Sudah lebih dari 12 jam pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api di lokasi kebakaran pabrik sandal karet di Medan, Sumatera Utara. Asap tebal masih membumbung tinggi di lokasi kebakaran pabrik sendal karet di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Petugas damkar masih berjibaku memadamkan api. Asap tebal masih terlihat dari pabrik sandal karet di Jalan Yosudarso, Tanjung Mulia, Medan yang terbakar sejak Selasa malam. Upaya pemadaman masih dilakukan petugas damkar. Belasan kendaraan damkar diturunkan ke lokasi. Lalu lintas di Jalan Yosudarso macet dan sempat mempersulit kendaraan damkar menuju lokasi. Sejumlah karyawan yang hendak masuk kerja hari ini terpaksa tertahan di depan pabrik. Pihak pabrik menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran karena karyawan seluruhnya sudah menyelamatkan diri saat kejadian. Ya, shift 2. Dan itu waktu istirahat. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini wilayah ini memang tidak dimasukin karyawan. Nah, jadi kan ada 3 gerbang nih. Jadi anak-anak sudah pada keluar gitu. Jadi sampai sejauh ini informasi yang beredar itu adanya korban jiwa itu tidak benar. Oleh sementara ya dari saksi-saksi bahwa itu bermula adanya asap. Ya, asap di di gedung itu. Hal ini masih kami lakukan penyelidikan ya. Nanti hasilnya belum tahu penyebabnya apa, belum tahu. Nanti kita koordinasi dengan Latfor ya, Latfor dari Polda Sumut. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.